masih mode pesawat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin amma ba'du. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah taala, Bapak Ibu, saudara-saudari, salihin salihat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah sempurnakan selalu untuk kita, sehingga pada pagi hari ini Allah memudahkan langkah kita semuanya hadir di majelis ilmu yang kita istiqomah bersama di tempat yang dicintai Allah ini, tempat yang dicintai oleh Rasulullah dan tempat yang dicintai oleh malaikat-malaikat Allah. Kita memohon kepada Allah semoga setiap langkah yang kita usahakan menuju tempat ini, setiap tapaknya menghapuskan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita di sisi Allah dan memudahkan jalan kita menuju surganya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas jalan kebenaran. Masyaallah hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudari, salihin, salihat yang dimuliakan Allah. Dalam hidup kita ini hanya ada dua perkara. Perkara-perkara yang telah terjadi dan perkara-perkara yang belum terjadi. Perkara-perkara yang belum terjadi seringkali kita tanggapi dengan rasa khawatir, cemas, takut, gelisah. Sebagaimana pertemuan yang lalu telah kita bahas, bagaimana kita mengelola rasa takut, rasa gelisah, dan rasa cemas. Tapi ada perkara-perkara yang telah terjadi. Seringkali manusia menanggapi perkara-perkara yang sudah terjadi itu dengan rasa sedih, kecewa. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mensifati orang beriman itu dengan sifat la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka adalah orang yang tidak pernah sedih pada hal-hal yang telah terjadi. Wa lahum yahzanun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah takut pada hal-hal yang belum terjadi, ya, pada hal-hal yang ada di masa depan. Ya. Kalau kita kemarin sudah membahas tentang perkara-perkara yang belum terjadi, ya, sesuatu yang belum pasti, sesuatu yang menyebabkan kita khawatir, cemas, maka pada kesempatan kali ini mari kita bahas bagaimana kita mengelola rasa kita agar kita tidak jatuh dalam kesedihan atau kekecewaan pada hal-hal yang sudah terjadi. Kadang-kadang potongan episode dalam kehidupan kita ini menjadikan kita jatuh pada rasa sedih dan kecewa. Kita harus menghadapi sedihnya rasa sakit, kita harus menghadapi sedihnya kehilangan, perpisahan, kezaliman, kekecewaan, sakit hati,
dan musibah-musibah yang hadir dalam hidup kita, yang telah terjadi dalam hidup kita. Seringkali manusia secara fitrah menanggapi hal-hal tersebut yang tidak sesuai dengan keinginannya itu dengan rasa sedih, dan sedih itu adalah fitrah. Sedih itu al-hazanu atau al-huznu itu fitrah kehidupan. Tidak ada yang bisa lepas dari kesedihan. Bahkan para nabi dan para rasul pun bersedih. Para nabi, para rasul, manusia-manusia maksum yang terbebas dari kesalahan dosa, mereka pun bersedih. Nabi Yakub itu bersedih sampai mata beliau memutih dan tidak bisa melihat karena kehilangan putranya Yusuf. Ya. Allah sebutkan dalam surah Yusuf ayat 84 itu, wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf. Ketika Nabi Yakub berpaling dari putra-putranya yang lain, Nabi Yakub berkata, ya asafa ala Yusuf, sungguh aduhai kasihannya Yusuf ini anakku. Fabyaddat ainahu minal huzni fahuwa kadhib. Ya. Dan memutihlah kemudian mata beliau, akhirnya beliau tidak bisa melihat minal huzni karena kesedihan yang terlampaui batas. Ya. Kemudian Nabi Yakub berdoa dalam doanya di ayat ke-86-nya, qala innama ashku bathi wa huzni ilallah, sungguh aku hanya mengadukan susahku dan sedihku ini kepada Allah. Nah, ini kan menunjukkan bahwa seorang nabi itu bisa bersedih, bisa merasakan rasa sedih. Nabi Nuh juga bersedih ketika melihat anak dan istrinya tidak mau mengikuti jejak langkahnya. Ya. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW pun pernah bersedih ketika kehilangan dua orang yang paling beliau cintai di tahun yang sama, yang oleh para ahli sejarah disebut Amul Huzni, tahun 10 kenabian, ketika beliau kehilangan istri beliau yang tercinta, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, dan paman beliau yang selama ini menjadi backup dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Thalib, walaupun belum sempat masuk Islam. Kesedihan para nabi dan kesedihan para rasul itu menunjukkan bahwa sedih itu fitrah kehidupan. Memang ketika kita menghadapi sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu kadang kita merasakan rasa sedih. Ya. Tapi kita harus tahu kesedihannya para nabi dan para rasul itu bukan kesedihan yang melampaui batas. Ya, kesedihan mereka itu bukan kesedihan yang melemahkan iman. Ya. Sedangkan kita melihat ada orang yang sedih, gara-gara sedih sampai dia stres, gara-gara sedih dia sampai depresi, bahkan sampai ada yang bunuh diri. Indonesia ini termasuk negara yang cukup tinggi angka bunuh dirinya. Kalau Anda lihat riset tahun 2023, dari bulan Januari sampai Oktober, itu ada kasus bunuh diri di Indonesia itu 971 kasus. 10 bulan kan berarti 971, hitung saja 1000, atau kita bulatkan ke bawah 900. 900 bagi 10 berapa? 900 bagi 10 bulan 90. Berarti setiap bulan ada 90 kasus bunuh diri ya. Kasus bunuh diri 90 setiap bulan. Berarti setiap 10 hari ada 30 kasus. Ya kan? Setiap hari ada 3 kasus. Setiap hari di Indonesia ada 3 orang bunuh diri. 2023. 2024 ya. Anda cek nanti, saya sudah cek tadi di internet. Januari sampai Maret tahun ini, kasus bunuh diri 287 kasus. Kita bulatkan ke atas 300. Berarti meningkat, ya kan? Meningkat jadi 100 per bulan. Karena Januari sampai Maret, Januari, Februari, Maret, 3 bulan, 300. Berarti setiap bulan 100 kasus. Dan kebanyakan sebab bunuh dirinya adalah karena stres dan depresi.
Karena sedih yang melampaui batas, sedih yang tidak terkendali melemahkan iman dan memilih jalan pintas untuk bunuh diri. Yang bunuh diri tidak hanya orang non-muslim, banyak yang muslim. Bahkan kalau Anda lebih detail lagi melihat riset ini, kebanyakan yang bunuh diri itu Jawa Tengah hadirin. Tapi saya nggak lihat lagi Solo berapa persen ya. Ala kulli hal, ini fakta di lapangan. Ini negara Islam, 87,5% penduduknya Muslim. Ya, ternyata bunuh diri adalah salah satu solusi untuk mengelola rasa sedih. Ya, bukan mereka tidak punya iman, hadirin. Mereka saudara-saudara kita ini punya iman. Tapi ketika dia memilih untuk bunuh diri, imannya sedang tipis-tipisnya. Dia menganggap bunuh diri itu lebih ringan daripada menghadapi ketetapan takdir yang harus dia jalani dalam hidupnya. Ya. Makanya ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, sekali lagi kita harus tahu bahwa sedih ini fitrah. Karena seringkali fitrahnya kan seperti itu toh. Padahal yang belum terjadi kita khawatir, padahal yang sudah terjadi kita sedih. Tapi mengapa Allah dengan tegas menyebutkan dalam Al-Quran, Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Coba Anda buka surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf di juz 26 di ayat ke-13. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan dirinya Rabbku adalah Allah. Tsumma istaqamu. Kemudian dia taat kepada Allah, istiqomah. Istiqomah dalam amalan-amalan salih, ketaatan-ketaatan. Apa kata Allah? Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak pernah takut dan khawatir sama masa depan. Wa lahum yahzanun, dan mereka tidak pernah sedih sama masa lalu. Padahal yang belum terjadi mereka tidak pernah takut, padahal yang sudah terjadi mereka tidak pernah sedih. Nah, ini berarti ada orang yang maksud la khaufun di sini bukan sama sekali tidak pernah takut ya. Takut itu fitrah. Tapi rasa takutnya tidak melampaui batas. Walahum yahzanun di sini bukan berarti tidak pernah sedih orangnya. Ya, istrinya meninggal tidak sedih, ibunya meninggal, bukan begitu. Dia tetap sedih, tapi dia dapat mengelola sedihnya, dapat mengontrol sedihnya. Sedihnya tidak melampaui batas, tidak sampai melemahkan keimanan. Lihat ayat 14-nya. Ulaika ashabul jannah. Mereka adalah para penghuni surga. Khalidina fiha. Tinggal di dalamnya selama-lamanya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas setiap apa yang mereka amalkan selama di dunia. Apa yang mereka amalkan? Kalau sedih tidak melampaui batas, kalau takut tidak melampaui batas. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita tentang rasa sedih itu, hadirin. Ya. Sedih itu fitrah kehidupan. Setiap kita mengalami sedih, bahkan para nabi dan para rasul. Ya. Tapi kita harus belajar dari para nabi dan para rasul, ketika kita sedih, bagaimana caranya agar kita bisa segera bangkit tanpa harus memanjangkan kesedihan. Ya. Karena sekali lagi, kesedihan itu bisa melemahkan iman. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan al-husnu yud'iful iman wa yud'iful qalba. Rasa sedih itu melemahkan hati, melemahkan iman, wa yuhinul azma, melemaskan tekad kebaikan, wa yadurrul iradah, dan membuat kita berhenti untuk melakukan kebaikan. Jadi 3 dampak rasa sedih itu. 1, melemahkan hati. Yang kedua, yuhinul azma, melemaskan
tekad kebaikan, di azamnya jadi nggak kuat untuk berbuat baik. Yang ketiga apa? Ya durul iradah, ya, bisa menjadikan kita tidak bergerak atau berhenti untuk melakukan kebaikan karena larut dalam kesedihan. Sama sekali tidak beramal. Kalau orang sudah sedih, larut dalam kesedihan itu dia tidak beramal, ya, ujungnya dia jatuh kepada kesyirikan. Kalau sedih tidak berujung itu, nanti pemberhentiannya dia menganggap takdir yang Allah berikan dalam hidupnya ini takdir yang tidak baik. Allah tidak sayang sama saya. Saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah sedekah, tapi kayak gini berantakan hidup saya. Akhirnya apa? Dia jatuh dalam pengabdiannya kepada Allah, dia berhenti di situ. Ya, dia tidak mau lanjut lagi sholat, dia tidak mau lanjut lagi sedekah, berhenti amalnya. Ya, jadi ya durul iradah, iradahnya untuk beramal soleh itu berhenti total, tidak bergerak. Ya, dan ini berbahaya. Bahkan Ibnu Qayyim menekankan juga, beliau mengatakan, ya, dalam kitabnya Thariqul Hijratain, beliau mengatakan, la syai'a ahabbu ila syaitani min huznil mu'min. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh setan melebihi kesedihannya seorang mukmin. Setan tuh paling seneng kalau apa? Seorang mukmin itu bersedih, ya. Kenapa? Karena kalau seorang mukmin sudah bersedih, sudah dia akan berhenti beramal tanpa harus digoda, tanpa harus dibikin makar agar dia berhenti beramal. Dia berhenti beramal karena kesedihannya. Ya. Makanya kemudian kata al-huznu atau al-hazanu di dalam Al-Quran itu banyak sekali disebutkan. Dan kata Ibnu Qayyim, lam ya'ti al-huznu fil Quran illa manhiyan anhu au manfiyan. Kata sedih di dalam Al-Quran, al-huznu dalam Al-Quran itu tidaklah ditulis di dalam Al-Quran kecuali dalam dua bentuk. Satu, manhiyan anhu, larangan, bentuk larangan. Misalnya alla takhafu wala tahzanu, gitu ya. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu merasa hina dan jangan kamu merendah diri dan jangan kamu bersedih hati. Ya, jadi kata huznu dalam Al-Qur'an itu kalau enggak datang dalam bentuk larangan, ya, au manfiyan anhu. Manfiyan itu peniadaan. Ya, dia datang dalam bentuk peniadaan. Seperti tadi surah Al-Ahqaf ayat ke berapa tadi? 13 ya. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu kan peniadaan, penafian. Ya. Berarti apa? Al-Qur'an memberikan isyarat kepada kita bahwa rasa sedih ini harus dikelola dengan baik. Tidak boleh sampai melampaui batas. Harus ada batasnya sebelum dia melemahkan iman, melemaskan tekad dan menghentikan amalan. Ya. Itulah juga jawaban mengapa dalam Al-Hadis juga Nabi SAW mengajari kita banyak doa tentang apa? Bagaimana kita berlindung dari rasa sedih kan. Misalnya Rasulullah ngajari kita doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa khawatir, ham itu khawatir, wal hazan dan rasa sedih. Dalam doa yang lain kita diajari doa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada la sahla illa ma ja'altahu sahla. Tidak ada yang mudah kecuali yang kau jadikan mudah. Wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Dan engkau pun mudah menjadikan sesuatu yang menyedihkan itu menjadi sesuatu yang mudah, sesuatu yang ringan, ya. Ini kan permintaan seorang hamba agar ketika
dirinya harus menghadapi takdir kehidupan yang membuat sedih, kesedihan itu tidak melampaui batas dan tidak membuatnya berat dalam melanjutkan kehidupan. Ya. Lah Al-Quran dan As-Sunnah itu memberikan satu solusi agar kita ini bisa menghilangkan kesedihan, atau setidaknya sedihnya tetap tapi tidak mengganggu aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melemahkan iman kita. Ya. Yaitu apa? Yaitu dengan ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu sikap yang harus dilatih dan dibiasakan dalam diri kita adalah bagaimana kita ridho terhadap setiap takdir yang Allah tetapkan untuk kita. Ya. Seorang hamba yang sampai pada derajat ridho pada takdir yang Allah tetapkan, maka Masya Allah, pasti semua kesedihan yang ada dalam hidupnya akan terasa ringan. Ya. Para ulama mengatakan ridho pada takdir itu membuat Allah ridho kepada kita. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, maka setiap kesulitan yang kita hadapi pasti dimudahkan sama Allah. Jadi al-jaza'u min jinsil amal. Kalau ingin Allah ridho kepada kita, maka ridholah kepada Allah. Makanya Nabi kita SAW mengajari kita satu zikir di setiap pagi dan di setiap sore 3 kali kan. Man qala hina yusbih wa hina yumsi 3 marrat. Barang siapa yang berdoa di pagi hari dan di sore hari 3 kali, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Dalam riwayat yang lain, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya. Kana haqqan 'ala Allah ayyurdiyahu. Barang siapa yang berdoa 3 kali pagi dan sore, raditu billahi rabba, aku ridho Allah menjadi Rabbku. Wabil islami dina, aku ridho Muhammad menjadi Islam menjadi agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya, dan Muhammad menjadi nabiku atau utusan Allah untukku. Ya. Kana 'alallahi ayyurdiyahu, kana haqqan 'alallah ayyurdiyahu. Maka wajib bagi Allah, haqqan 'alallah itu hak kita dari Allah. Maka wajib bagi Allah ayyurdiyahu, wajib bagi Allah untuk meridhoi dirinya. Ya. Nah, konsekuensinya apa kalau Allah sudah ridho kepada hambanya? Sudah semua urusannya dipenuhi. Ya. Para ulama itu membahas apa bedanya antara cinta dan ridho, Bapak Ibu. Cinta sama ridho itu beda-beda tipis. Cuman ridho ini lebih afdal daripada cinta. Ya. Apa bedanya cinta sama ridho? Cinta itu hadirin, memberi tapi mengharapkan balasan, itu cinta. Ya, kalau ada seseorang mencintai seseorang yang lain karena dia ingin dicintai sama orang itu derajat cinta. Kita memberi agar mendapatkan balasan, itu cinta. Makanya ada istilah cinta bertepuk sebelah tangan. Kenapa? Karena dia memberi tapi yang diharapkan pihak lain ini memberi dia atau membalas cintanya ternyata tidak terbalas, atau cinta tak berbalas. Ya. Lah, ini cinta. Tapi kalau ridho itu apa? Ridho itu memberi tapi tidak mengharapkan balasan. Jadi benar-benar ridho. Benar-benar cinta yang tulus itu ridho. Ya. Cinta yang tulus itu ridho. Ridho itu seperti Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Karena keridhoannya atas ketetapan Allah, Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam itu dipuji Allah dengan kalimat di dalam Al-Quran. Nanti dibuka surah Sad ayat ke-30 ya. Ayat ke-44 hafal. Allah berfirman, ni'mal abdu innahu awwab. Dialah sebaik-baik hambaku karena dia tetap taat. Maksudnya apa? Nobel penghargaan ni'mal abdu, sebaik-baik hambaku, dari Allah Subhanahu wa taala ini diberikan kepada Nabi
Ayub ketika Nabi Ayub tetap ridha atas ketetapan Allah. Ya. Nabi Ayub itu dalam riwayat-riwayat Israiliyat disebutkan tertimpa musibah itu puluhan tahun hadirin. Ya. Tidak setahun 2 tahun, puluhan tahun. Ya. Nabi Ayub itu tertimpa musibah dalam kisah Israiliyat itu sampai 20 tahun. Ya. Jadi kisahnya Nabi Ayub itu mulai berjaya usia 40 hari. Jadi matang-matangnya orang itu kan usia 40 ya. Itu berjaya, kemudian semua yang beliau usahakan selama ini menghasilkan gitu ya. Jadi peternakannya maju, perdagangannya maju, perikanannya maju, ya semuanya usaha beliau maju. Beliau dikaruniai 5 anak laki-laki semuanya sehat. Kemudian istri beliau adalah istri yang solihah, istri yang setia. Ya, Nabi Ayub ini seorang yang luar biasa, karismatik. Sampai kemudian masa kejayaannya Nabi Ayub itu berhenti di usia 60. Jadi 40 ke 60 itu masa kejayaan. Setelah usia 60 Allah uji Nabi Ayub. Satu persatu usaha beliau bangkrut. Perikanannya terkena wabah, peternakannya terkena wabah, perkebunannya habis. Sampai kemudian juga perdagangannya juga habis bangkrut, habis semuanya. 5 anaknya laki-laki satu-satu meninggal. Meninggal. Nabi Ayub tertimpa penyakit. Dalam riwayat Israiliyat sakitnya itu sakit kulit yang menggerogoti daging sampai rontok dagingnya beliau sampai terlihat tulangnya. Bertahun-tahun, tidak sehari 2 hari. Ya, bertahun-tahun lamanya. Beliau sakit sampai kemudian menginjak usia sakit 18 tahun. Ketika usia beliau 58 tahun 78 tahun kira-kira, sudah sangat tua. Ya, istrinya yang sangat setia mendekati Nabi Ayub dan berkata, "Wahai suamiku Ayub, bukankah kau ini seorang nabi? Bukankah kau ini seorang rasul? Ya. Kenapa kau tidak meminta saja kepada Tuhanmu agar Tuhanmu menyembuhkanmu? Kamu kan bisa minta sama Allah dan pasti akan dikabulkan sama Allah. Kalau kamu sehatkan, setidaknya kita bisa memulai lagi usaha kita. Kita bisa hidup lagi secara tenang, tidak penuh dengan penderitaan." Maka Nabi Ayub berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, bersabarlah sejenak. Kalau mintanya sekarang aku enggan, aku segan sama Allah. Ini kita sakit, kena musibah baru 18 tahun. Dulu kita berjaya 20 tahun. Sebelum itu hidup kita tenang-tenang saja 40 tahun. Kita dikasih kenikmatan sama Allah 20 tahun. Ini dikasih sakit baru 18 tahun. Bersabarlah sejenak 2 tahun lagi. Kalau sudah 2 tahun genap 20 tahun, aku akan minta kepada Allah." Bersabar mereka berdua. Ketika usianya sudah 20 tahun, maka Nabi Ayub mengangkat tangannya, memanggil Rabb-nya, berdoa kepada Allah, dan doanya diabadikan dalam Al-Quran. Surah Al-Anbiya ayat 83. Surah 21 ayat 83. Ketika Allah berfirman, "Wa ayyuba idznada rabbahu anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin." Wa ayyuba, dan Ayub, idznada rabbahu, ketika memanggil Rabb-nya, mengangkat tangannya. Anni masani yadurru, sesungguhnya ya Allah, sesungguhnya aku masani yadurru. Masaya masu itu artinya menyentuh. Sesungguhnya aku disentuh penyakit ya Allah. Jadi lihat bahasa adabnya Nabi Ayub, bahasa ridhonya Nabi Ayub. Nabi Ayub tidak bilang kepada Allah, "Ya Allah, aku didera penyakit ya Allah. Ya Allah, aku digerogoti penyakit. Aku dicelakai penyakit." Nabi Ayub hanya bilang apa? Anni massaniyad durru. Ya Allah, aku disentuh penyakit. Nah, ini rumus ya. Kalau kita sedang tertimpa satu musibah yang berat sekali mungkin kita rasakan, coba istilahnya diganti. Jangan diistilahi musibah yang berat itu sebagai bencana,
Jangan diistilahi sebagai malapetaka, jangan diistilahi sebagai kecelakaan besar, tapi rubahlah istilahnya sebagaimana Nabi Ayub merubah istilahnya. Nabi Ayub itu merubah musibah yang besar itu istilahnya diganti apa? Sentuhan. Ya. Maka kalau setiap musibah yang hadir dalam hidup kita itu kita rubah istilahnya dengan kata ini sentuhan cintanya Allah kepada kita. Ini perhatiannya Allah kepada kita, nanti kita akan dimudahkan untuk ridho. Akan dimudahkan untuk menerima setiap ketetapan takdir yang kita hadapi. Seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub 20 tahun sakit hari. Anaknya meninggal semua. Usahanya bangkrut, habis, ludes. Apa kata Nabi Ayub? Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku disentuh penyakit. Dan lihat Nabi Ayub tidak meminta untuk disembuhkan penyakit itu. Karena Allah zat yang maha tahu. Allah tahu Nabi Ayub itu sakit. Nabi Ayub tidak meminta itu. Sebagai tingginya dan luhurnya adab Nabi Ayub, Nabi Ayub hanya berkata, wa anta arhamur rahimin. Ya, wa anta arhamur rahimin. Dan aku tahu engkau adalah zat yang maha penyayang ya Allah. Tidak usah minta, dikasih sama Allah. Karena Allah itu sebenarnya pingin lihat kita ridho atau tidak atas ketetapan Allah. Kalau ridho, falahu ridho. Kan begitu kata Rasulullah. Innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Allah kalau cinta kepada seorang hamba, Allah akan beri dia ujian. Fa in radiya falahu ridho. Kalau orang ini ridho, maka Allah pun ridho kepadanya. Fa in sakhita, kalau orang ini murka, orang ini marah, falahu sukht. Allah pun marah kepadanya. Ya. Maka ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, ini contoh bahwa ketika seorang itu ridho, seorang hamba itu ridho, maka Allah pun ridho. Akhirnya apa? Nabi Ayub disembuhkan dari penyakitnya. Ya. Kemudian setelah itu istrinya hamil lagi. Diceritakan dalam Israiliyat. Ya. Kemudian diganti dengan Allah anak 5 lagi laki-laki. Dan kemudian satu persatu diberikan ya kemudahan untuk kembali dilapangkan rizkinya. Ya, Masya Allah tabarakallah. Dan ketika Nabi Ayub meninggal, anak-anaknya ini menjadi penerus-penerus kebaikan dari ayahnya. Ya. Masyarul hadirin yang muliakan Allah. Jadi ini pelajaran dari Nabi Ayub ya, bahwa beliau ini adalah seorang yang sangat ridho atas musibah yang beliau hadapi. Ya, sakit yang beliau hadapi itu semuanya beliau hadapi dengan keridhaan. Terbukti dalam doanya beliau tidak menuntut. Beliau hanya mengatakan, ya Allah, itu pun setelah sekian waktu beliau menjaga adabnya kepada Rabb-nya. Beliau khawatir tidak beradab, dikasih nikmat 20 tahun, baru 18 tahun sudah protes, dikasih sakit. Kita dikasih nikmat puluhan tahun, dikasih sakit sehari, sorenya minta sembuh. Ya, itu kita. Baru pagi dikasih sakit, sorenya menuntut sembuh. Ya. Ma'asyiral hadirin yang muliakan Allah. Jadi ini juga disebutkan oleh para ulama ya di dalam kitab-kitab adab ya. Kalau kita sakit itu doanya bukan minta sembuh gitu. Orang yang sakit itu adabnya, doanya minta sabar. Bukan minta sembuh. Terus apa gunanya doa Allahumma shfi syafahullah itu doanya apa? Itu doa orang lain untuk kita. Kalau orang lain doakan kita terserah dia doakan apa. Ya. Tapi doa kita atas sakit yang sedang kita rasakan itu minta sabar. Kenapa? Karena bisa jadi rasa sakit itu dikirimkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Untuk agar kita mendapatkan pahala kesabaran. Sakit itu kan rasa pahit yang Allah berikan agar rasa manis tidak merusak kita. Gitu, ya. Kadang-kadang rasa manis itu kalau terlalu banyak juga merusak. Kadang-kadang dikasih rasa pahit agar kita sembuh dari ya rasa manis yang terlalu berlebihan, gitu ya. Jadi ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, itulah puncak cinta seorang hamba, yaitu ketika dia bisa ridho kepada
Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang ridho kepada Allah pasti Allah akan ridho kepadanya. Ya. Jadi dalam setiap kisah hidup kita ini sudahlah jawabannya ridho saja. Ya. Cerita hidup kan hanya dua, Bapak Ibu. Apa? Nikmat sama cobaan. Sudah dua itu. Kalau ada nikmat ya dinikmatin, kalau ada cobaan ya dicobain. Iya kan? Sudah begitu saja. Ya. Dengan rasa ridho yang telah dicontohkan oleh orang-orang soleh sebelum kita, para nabi dan para rasul. Selain orang yang ridho itu akan diridhoi oleh Allah, dan ridho itu puncak segala cinta. Yang kedua, orang yang ridho itu adalah jalan emas menuju surga. Bahkan ada satu pintu surga namanya pintu ridho. Khusus untuk siapa? Untuk ahli ridho. Untuk orang-orang spesialis ridho. Yang tadi mental hidupnya. Kalau ada nikmat dinikmatin, kalau ada cobaan dicobain. Ya, ini orang-orang yang pantang nih masuk dari pintu surga namanya pintu ridho. Dan ternyata ridho itu jalan emas menuju surga. Kenapa? Karena Allah mensifati para penghuni surga itu dengan kalimat apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an, kan? Surah Al-Bayyinah ayat 8. Coba buka. Kita kan hafal semua itu surat Al-Bayyinah ayat 8. Ya, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Ada kata abadanya. Sudah khalidina fiha tambah abada. Selama-lamanya abadi. Abadi selama-lamanya. Terus apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Sifatnya penghuni surga. Allah ridho kepada mereka karena mereka ridho kepada Allah. Nah, ini rumusnya hadirin. Jalan cepat masuk surga ini ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini jalan masuk surga. Makanya diriwayatkan Rasulullah SAW dalam beberapa kejadian itu, kalau lagi pingin marah sama satu peristiwa, ini namanya Rasulullah juga manusia biasa, ya. Dan kita bersyukur Rasul kita terakhir itu dari kalangan manusia, sehingga kita bisa meneladaninya. Kalau Rasulullah itu dari kalangan jin atau dari kalangan malaikat, nanti manusia ini akan berhilah dan mencari alasan untuk tidak meneladani Rasulnya. Oh, Rasulku aja malaikat, kok gimana aku mau meneladani? Rasulku aja jin sering nggak kelihatan, kok. Ya, gimana mau meneladani? Tapi Rasul kita itu dari kalangan manusia. Dengan tujuan apa? Agar kita tidak beralasan untuk tidak meneladani Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia biasa. Qul innama ana basyarun, ayat terakhir surat Al-Kahfi. Katakan wahai Muhammad, aku ini hanyalah manusia biasa. Mislukum, sama seperti kalian. Yuha ilayya, bedanya aku dikasih wahyu, kalian tidak. Itu bedanya. Nah, Nabi Muhammad SAW itu kalau dalam beberapa momen pingin marah itu sudah mulai terpantik rasa amarah beliau. Sahabat Umar itu paling tahu, sahabat Umar ini kan memang ahlinya, ya, ahlinya orang yang paling dekat dengan Rasulullah setelah sahabat Abu Bakar. Rasulullah kalau lagi ingin marah, sahabat Umar itu langsung baca doa apa? Raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya, itu langsung Rasulullah reda gitu. Ya. Karena Rasulullah langsung ingat, oh iya, kalau Allah ridho, kalau saya ridho kepada Allah, Allah pasti akan ridho kepada saya. Ya. Jadi ridho ini kunci agar kita bisa masuk surga, hadirin. Nah, sekarang kita bahas bagaimana caranya agar kita bisa mengelola kesedihan tadi dengan keridhoan. Ya. Biar kita bisa ridho, hadirin, para ulama menyebutkan beberapa cara agar kita ini bisa ridho. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa semua hal yang terjadi dalam hidup kita ini terjadi atas izin Allah.
Jadi kalau ingin ridho sama setiap ketetapan, yang pertama apa? Sadarilah bahwa ini semuanya terjadi atas izin Allah. Tidak ada yang luput dari Allah. Daun yang jatuh saja dari pohonnya Allah tahu. Semut yang ada di dalam tanah Allah tahu. Ikan-ikan yang ada di dalam lautan Allah tahu. Semuanya terjadi atas izin Allah. Semuanya dalam kuasa Allah, dalam pengetahuan Allah. Ini yang akan membuat kita tenang hadirin. Ya kalau sedih nanti sedihnya itu tidak sampai kebangetan. Kenapa? Ini semuanya atas pengaturan Allah. Semuanya atas izin Allah. Surah Al-Hadid ayat ke-22, ayat 23. Apa kata Allah? Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Apapun musibah yang menimpa di atas muka buminya Allah atau yang menimpa diri kalian, kata Allah, tidaklah musibah itu menimpa diri kalian atau menimpa di atas muka buminya Allah illa, kecuali fi kitabin, semuanya telah tertulis di kitabnya Allah, di Lauhil Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami mewujudkannya. Jadi semuanya atas pengetahuan Allah. Ya, semuanya atas pengetahuan Allah. Ya. Semuanya atas kendali Allah dan semuanya atas izin Allah. Jadi buat apa kita bersedih? Ini semuanya terjadi atas izin Allah. Kalau kita tahu bahwa ini semuanya terjadi atas izin Allah, kita ridho hadirin. Kenapa? Berarti Allah sudah mengetahuinya bahwa ini akan terjadi. Dan tujuan musibah itu diberi di ayat berikutnya hadirin. Kenapa musibah ini harus kita lalui? Ya, takdir ini harus kita hadapi. Lihat ayat berikutnya. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kamu tidak berputus asa dari apa yang hilang darimu, dan agar kamu tidak terlalu gembira atas apa yang datang kepadamu. Jadi fungsi musibah itu dua. Ya, agar kita tidak terlalu putus asa, ya, atas apa yang hilang dari kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa musibah ini semuanya sudah ditulis sama Allah. Ya, kalau hilang ada sesuatu yang hilang dari kita, ya tinggal bilang saja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semuanya milik Allah kok. Ini semuanya, kita semuanya akan kembali kepada Allah. Ya, ini cuma titipan dari Allah saja. Wala tafrahu bima atakum, dan agar kamu tidak terlalu hingar-bingar, tidak terlalu senang, tidak terlalu gembira atas apa yang datang kepadamu. Kenapa? Karena ini dari Allah. Ini terjadi atas izin Allah. Ada kebaikan, kenikmatan, anugerah datang ke dalam hidup kita, jangan terlalu senang. Ini hanya titipan saja, sementara saja. Ya. Nah, itulah fungsi musibah. Jadi kita harus tahu dulu, yang pertama, kalau kita ini ingin ridho, bangun kesadaran bahwa semua itu terjadi atas izin Allah. Ya. Baru yang kedua, bangun kesadaran bahwa semua yang dari Allah itu pasti baik buat kita. Ya. Semua yang datang dari Allah itu pasti baik buat kita. Allah itu sebaik-baik perencana diri. Allah itu sebaik-baik perencana. Allah itu mengetahui perkara-perkara gaib di masa depan. Allah itu mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Kadang kita menyangka sesuatu itu baik padahal buruk. Kadang kita menyangka sesuatu itu buruk padahal baik. Dan Allah yang tahu mana yang baik dan mana yang buruk untuk hambanya. Dan pasti setiap Allah memberikan satu ketetapan, pasti itu baik buat kita. Selama kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa kata Allah di surah Al-Baqarah 216? Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, kata Allah. Bisa jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk bagimu.
Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kata Allah. Dan Allah zat yang maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, sedangkan kamu sok tahu, kata Allah. Iya, wa antum la ta'lamun itu sok tahu. Kadang-kadang kita ini sok tahu, hadir. Kadang-kadang kita ngelewati satu jalan, macet jalannya, terus kita nyeletuk apa? Coba tadi lewat jalan yang sana ya. Selalu pakai kemungkinan terbaik, hadir. Mbok sekali-kali pakai kemungkinan terburuk. Sini macet, alhamdulillah. Bisa jadi sana lebih macet parah daripada sini. Kan begitu harusnya, ya. Allah itu terbaik, hadir. Ya. Allah itu sebaik-baik perencana. Sebaik-baik perencana. Ada seorang jamaah hadirin. Saya kemarin hari Ahad silaturahim ke rumah beliau di luar kota. Saya tidak sebutkan kotanya. Beliau ini orang yang Masya Allah diberikan Allah banyak nikmat. Ya. Tapi beliau diuji, hadirin. Diuji. Jadi beliau itu punya anak, anaknya nikah, kemudian anak pertamanya itu Down syndrome. Sejak kecil itu terlihat. Secara fisik, anak ini normal, hari fisiknya normal. Tapi dokter sudah bilang ini anak Down syndrome. Benar. Usia 4 tahun belum bisa ngapa-ngapa, belum bisa ngomong, ya. Terus ya diem aja, ya. Harus diterapi, harus bayar mahal ini itu, ya. Sampai kemudian putranya beliau ini ya merasa, Pak, ya Allah, kok begini banget ujian gitu ya. Kok begini banget ujiannya. Sampai suatu ketika, Masya Allah, saya main ke rumah beliau kan. Di rumah beliau itu ada kolam ikan tadi. Yang saya curiga itu ketika saya jalan ke tamannya itu, kok kolam ikannya ada jaringnya. Saya bilang, padahal tidak ada pohon di atas, ada jaring gitu. Ya. Ada pohon jatuh, berarti kan bukan untuk menghalangi daun jatuh ke kolam. Kolamnya kolam bagus, kolam koi gitu. Terus saya penasaran, saya tanya sama beliau, ini kenapa kok dikasih jarum? Kok dikasih jaring nih? Saya bilang begitu, wah ini ada ceritanya Ustaz. Gimana ceritanya? Jadi cucu saya yang beliau tadi diuji anaknya Down syndrome sudah usia 4 tahun ini. Ya, ayahnya ada di ruang tamu, ibunya ada di dapur. Ayahnya ngira sama ibunya ngira sama ayahnya. Jalanlah ke kolam itu, hadirin. Kemudian duduk di pinggir kolam, nyemplung, hadirin. Padahal kolamnya 1,5 meter tuh, hadirin. Dalam itu. Dan tidak ada yang tahu, hadirin. Tidak ada yang tahu. Sampai 3 menit katanya di CCTV kelihatan. 3 menit dari dia berusaha survive sampai kemudian ngambang, hadirin. Sampai akhirnya kakeknya beliau ini bilang, turun dari lantai atas, "Duh, mana?" Sebut saja Fulana, anaknya perempuan. "Mana Fulana?" "Di mana?" Bapaknya bilang sama ibunya. Ibunya tanya sama bapaknya. Akhirnya inisiatif cari, ternyata sudah ngambang itu. Diambil sama kakeknya, padahal kakeknya ini seorang dokter spesialis. Dan beliau bilang kepada kami, "Saya ini tahu, Ustaz, pertolongan pertama orang yang tenggelam itu saya tahu. Tapi saat itu juga saya bingung caranya, Ustaz. Panik." Ayahnya, anaknya ini tadi, juga seorang dokter, hadir. Tapi di waktu yang sama bingung. Ini anaknya sudah beku nih, hadir. Sudah mulai berubah warnanya, ya. Sampai akhirnya ditolong, terus kasih pertolongan pertama, si pernafasan bantuan dan lain sebagainya. Sampai akhirnya keluar air, kemudian bisa bernafas lagi. Dibawa ke rumah sakit tadi, ya, sampai kemudian selamat, alhamdulillah. Ya. Terus beliau cerita begini, ya. Ini juga kebetulan, Ustaz. Biasanya ayahnya itu kalau sore tidak pulang, Ustaz. Bablas praktek sampai malam. Dan saya itu juga biasanya tidak di rumah. Ya. Tapi hari itu semuanya ada di rumah. Ya. Ini sepertinya Allah menskenario untuk kami agar kami lebih bersyukur. Ya, dengan kehadiran anak ini. Terus si anaknya ini bilang, "Adik, dulu sebelum kejadian itu,
Ya, setiap si anak ini ya namanya belum bisa ngomong, belum apa, kadang-kadang ganggu kerjaan ayahnya. Itu rasa-rasanya itu ayahnya tidak bersyukur gitu, jadi merasa anak kok ganggu nih terus ngerepoti itu. Ya. Terus setelah kejadian itu ayahnya bilang apa? Ya, sekarang ganggu-ganggunya anak saya Ustaz, saya ini sangat bersyukur. Karena saya tidak bisa membayangkan Allah cabut nyawanya sebentar saja, saya kebingungan Ustaz. Iya kan? Dicabut nyawanya sebentar kan? Saya kebingungan. Jadi ini contoh hadirin bahwa Allah itu kalau punya skenario hadirin, itu pasti baik buat kita. Ya, semua perjalanan hidup kita itu skenarionya masih baik buat kita. Ya, Allah itu punya rencana, kita punya rencana. Tapi kadang-kadang Allah lebih memilihkan rencananya Allah daripada rencana kita. Ya, Allah menghancurkan rencana kita agar rencana kita tidak menghancurkan kita. Ya. Karena sesekali lagi bahwa Allah itu sebaik-baik berencana. Pilihannya Allah itu pasti yang terbaik. Al khairu khiratullah. Yang terbaik itu pasti pilihannya Allah. Sahabat Ali itu kalau berdoa, beliau selalu bilang begini, kalau aku berdoa kepada Allah, ya, doaku dikabulkan oleh Allah, aku senang. Tapi kalau doaku tidak dikabulkan oleh Allah, aku lebih senang. Karena yang pertama itu pilihanku, yang kedua pilihannya Allah. Pilihannya Allah pasti lebih baik daripada pilihanku. Ya. Jadi yakinlah saja bahwa setiap pilihan takdir kehidupan yang Allah pilihkan untuk kita itu pasti yang terbaik buat kita. Pasti ada hikmahnya hadirin. Hanya saja yu'til hikmata may yasha, kan kata Allah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Allah itu memberikan hikmah pada hamba-hambanya yang beliau kehendaki. Jadi kata Imam Al-Ghazali, takdir sama hikmah itu turun satu paket tadi. Setiap kali ada takdir jeder dalam hidup kita, itu sudah satu paket sama hikmahnya. Hanya kemampuan kita membaca hikmah itu sesuai dengan kehendak Allah. Ada yang mampu membaca hikmah H+1. Kejadian hari ini, besok langsung ketahuan hikmahnya. Ada yang +7, ada yang H+30, ada yang H+6 bulan, ada yang H+1 tahun. Nabi Yusuf itu mendekam dalam penjara 16 tahun kata Ibnu Abbas. Dimasukkan ke dalam penjara Mesir itu 16 tahun. Ada orang yang hikmah itu keluar baru seperti Nabi Yusuf itu. Kenapa kok dibuang sama saudaranya, dicemplungkan sumur, jadi perdagangan manusia, kemudian ditemu sama raja, difitnah sama ratunya, ya sama istri raja, kemudian dijebloskan dalam penjara 16 tahun mendekam dalam penjara. Sudah pesan sama temannya nanti kalau keluar bilang sama raja, ya aku ini korban salah tangkap. Ya, ternyata temannya lupa kan? Temannya sampai luar lupa. Sampai raja baru ketika curhat punya mimpi berkali-kali, baru pelayan ini yang tadi dibebaskan baru ingat, oh iya, saya dulu punya teman di penjara yang jago nafsirkan mimpi. Baru ingat setelah sekian tahun. Dalam rangka apa? Allah ingin membebaskan Nabi Yusuf dan Allah ingin menjadikan Nabi Yusuf ini menyelamatkan keluarganya kan dari paceklik panjang. Ya, diselamatkan semua ke Mesir kan, Nabi Yakub dan saudara-saudara yang dulu membencinya. Lihat cara Allah, rencana Allah itu begitu dahsyat tadi. Ya, maka yakinilah bahwa semua yang dari Allah itu pasti baik buat kita. Ya. Nah, ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ini seorang yang terkenal sangat mustajab doanya. Ya, sangat mustajab. Salah satu nama sahabat yang masuk dalam daftar 10 orang yang dijamin masuk surga, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, ada 10 sahabat yang disebutkan Rasulullah dalam satu paket hadis, semuanya masuk surga, 10 ini. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Zubair fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Talhah fil jannah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah. Sa'ad bin Abi Waqqas ini punya keutamaan apa? Dia orang yang sangat saleh, taat sama Allah, mujahid, tajir. Jadi ini multi talenta nih, Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau ini seorang yang taat sama Allah, saleh. Kemudian beliau ini mujahid. Mujahid itu kalau berperang di jalan Allah, beliau terkenal tembakan anak panahnya itu paling tajam tadi.
ya paling titis. Tidak hanya itu, beliau alim. Selain alim apa? Beliau entrepreneur, pengusaha, tajir. Ya. Nah, beliau ini dikenal di kalangan sahabat kalau berdoa, tajamnya doanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu seperti tajamnya tembakan anak panahnya. Sekali ngangkat tangan langsung mustajab. Semua sahabat itu kalau minta doanya ke Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Mau ditakuti doanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Ya. Lah, singkat cerita, Sa'ad bin Abi Waqqas di masa tua beliau, masa senja beliau ini mengalami musibah. Musibahnya apa? Mata beliau buta. Jadi beliau kehilangan penglihatan. Kemudian oleh keponakan beliau, ya, sakit butanya itu oleh keponakan beliau bilang kepada pamannya, wahai paman, kamu ini kan orang yang sangat mustajab doamu. Kenapa kamu tidak minta saja kepada Allah agar Allah menyembuhkan matamu? Kalau matamu sembuh, kan kamu bisa beraktivitas normal lagi. Ya. Apa jawaban Sa'ad bin Abi Waqqas? Aku tidak akan pernah meminta doa semacam itu selamanya. Ya. Karena aku yakin takdir pertama dari Allah itu lebih baik daripada takdir kedua yang aku minta kepada Allah. Takdir pertama itu lebih baik daripada takdir kedua yang aku mintakan kepada Allah. Ya. Lihat bagaimana orang itu kalau meyakini bahwa apa yang Allah tetapkan itu baik buat dia akan ridho menjalani kehidupan ini. Ya. Sambil kemudian kita menunggu apa hikmah dari musibah ini. Pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikannya buat kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, sadari dan yakini bahwa setiap musibah atau setiap ketetapan yang Allah berikan dalam hidup kita, rasa pahit, kehilangan, perpisahan, sakit hati, kecewa, kezaliman, semua musibah, ketetapan yang hadir dalam hidup kita, semuanya itu sudah tertakar. Semua sudah tertakar. Semua sudah terukur. Ya, tidak mungkin melebihi batas kemampuan kita. Ini akan membuat kita tambah ridho, tambah lapang nanti hatinya. Ya, tidak mungkin ada yang melebihi batas kemampuan kita. Dua ayat terakhir surat Al-Baqarah itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat, ya. Tidaklah Allah membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Bahkan Rasulullah mengatakan, man qara'a bi ayataini min akhir surat Al-Baqarah fi lailatin kafatahu. Barang siapa yang mendawamkan, merutinkan membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah setiap malam, kafatahu, maka Allah akan mencukupkan semua kebutuhan hidupnya. Ya, nah ini di istiqomah ya baca itu. Agar apa? Ya sambil baca artinya juga, biar kita sadar bahwa semua yang Allah tetapkan ini tidak melebihi batas kemampuan kita. Semuanya sudah tertakar ini. Tidak mungkin tertukar. Ya, Allah tidak mungkin salah pundak ketika memberikan beban. Ya. Maka jangan lagi ada kalimat kenapa harus saya ya Allah yang diberi ujian ini. Karena pasti Allah akan menjawab karena hanya kamu yang mampu. Yang lainnya tidak mampu. Ya, karena memang ujian itu dialamatkan untuk kita, bukan untuk orang lain. Orang lain tidak mampu hadir. Orang lain yang melihat kita itu hanya mungkin akan berbelas kasihan karena dia tidak mampu, kita mampu. Sama kayak kita melihat orang lain kena musibah, kita mungkin kasihan. Kenapa? Karena kita tidak mampu. Kita mampu menghadapi musibah kita masing-masing, masalah kita masing-masing. Ya, itu yang ketiga hadirin. Kemudian yang keempat, yakinilah bahwa dalam setiap ketetapan takdir yang kita hadapi ada penghapus dosa-dosa kita di masa lalu. Itulah mengapa tadi ya, takdir dan hikmah itu dikasih jarak sama Allah. Biar ketika kita berproses menjemput hikmah tadi, ya, kita mendapatkan penghapusan dosa karena kesabaran kita. Ya. Jadi kan takdir nih, jeder, hari ini kena des. Ya. Hikmahnya mungkin baru kebaca 30 hari lagi atau 1 tahun lagi. Lah, jarak antara takdir itu menimpa kita atau
ditetapkan untuk kita, setahun ke depan itu ada penghapusan dosa kalau kita bersabar, berhusnudzon, ridho atas setiap apa yang Allah tetapkan. Ya. Karena kesabaran atas kesedihan itu menghapuskan dosa. Dalam sebuah hadis disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kathurat dzunubul 'abdi wa lam yakun lahu ma yukaffiruha." Jika dosa seorang hamba itu menumpuk, kata Allah, banyak, dan Allah tidak menemukan dalam diri seorang hamba ini sesuatu yang bisa menghapuskan dosanya, apa kata Rasulullah? Ibtalahu Allahu bil husni liyukaffiruha. Allah akan timpa dia dengan sebuah kesedihan agar kesedihan itu bisa menghapuskan dosanya. Kapan? Ketika dia sabar. Kapan? Ketika dia berprasangka baik kepada Allah. Kapan? Ketika dia ridho. Akan menghapuskan dosa hamba tersebut. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ya, bangun juga satu keyakinan dan kesadaran bahwa dalam setiap takdir itu ada pertolongan Allah yang dekat. Ada apa? Pertolongan Allah yang dekat. Jadi nikmati saja prosesnya, karena pasti ada pertolongan Allah yang Allah bukakan dalam setiap takdir yang Allah berikan. Sesulit apapun itu pasti ada kemudahan, karena Allah sendiri yang berjanji, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan-kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan-kemudahan. Bukan fa inna ba'dal usri yusra, ya. Bukan setelah kesulitan ada kemudahan. Jadi bukan sulitnya habis dulu, jeda baru kemudahan, bukan. Kalimat ayatnya itu fa inna ma'a. Kesulitan datang, Allah bukakan kemudahan-kemudahan di dalamnya. Dan kita tidak akan merasakan kemudahan tanpa adanya kesulitan. Jadi memang fitrah kehidupannya begitu. Seperti siang dan malam. Kita tidak akan merasakan sekarang malam kalau tidak pernah ada siang. Kita tidak pernah merasakan ini siang kalau tidak ada malam. Sama, kita tidak akan merasakan sesuatu itu dimudahkan sama Allah kalau belum ada kesulitan. Maka yakinlah pertolongan Allah itu dekat. Fa inna fathallahi atau fa inna nasrallahi qarib. Dalam ayat yang lain, sesungguhnya ya nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat, ya. Jadi hadirin muliakan Allah, kadang-kadang kalau kita sedih itu kasih jeda diri. Kasih jeda, kasih waktu untuk tadi kita menata hati, untuk kita membangun 5 kesadaran tadi. Kena nih hadirin, kena satu takdir gitu kan, sesuatu terjadi dalam hidup kita. Misalnya dokter bilang, wah penyakitnya ini serius ini Bu, misalnya begitu. Atau apapun lah musibah, setiap kita punya musibahnya masing-masing, ya. Itu kasih jeda dulu, beri waktu dulu sebentar, kemudian bangun 5 keyakinan ini. 1, ini semuanya terjadi atas izin Allah. 2, ini pasti kalau dari Allah, pasti ini yang terbaik buat saya. 3, ini sudah tertakar. Tidak mungkin tertukar. Tidak mungkin ini untuk orang lain, ini untuk saya memang. Yang keempat, bangun kesadaran, bisa jadi ini Allah kirimkan agar menghapuskan dosa-dosa saya. Kafarat dari dosa-dosa saya di masa lalu. Mungkin kita sempat istighfar, tapi istighfarnya nggak khusyuk. Mungkin kita pernah taubat, mungkin taubatnya tidak nasuha. Atau ada dosa-dosa yang belum sempat kita istighfari, belum sempat kita taubati. Allah kirim musibah ini agar kita mendapatkan penghapusan dosa. Yang kelima bangun kesadaran. Dalam jeda itu bangun kesadaran, bahwa pasti ada pertolongan dari Allah. Allah tidak mungkin menyanyiakan kita. Lihat Ibunda Khadijah ketika Rasulullah SAW badannya gemetaran mendapatkan wahyu pertama, risalah, beban risalah itu ya, amanah risalah dari Allah itu, surat Al-Alaq 1-5. Badannya menggigil, kalimatnya Ibunda Khadijah ketika menyelimuti Rasulullah, wahai suamiku, ya, kau ini orang baik, ya, kau ini orang baik, kamu ini suka bantu orang sulit, suka memuliakan tamu, suka memberi makan orang yang kelaparan. Allah tidak akan menyia-nyiakanmu selamanya, kata Rasul, kata Ibunda Khadijah kan, ya.
Jadi yakinlah pasti pertolongan Allah itu hadir. Ya. Selama kita ini hamba yang selalu menjaga ketaatan, kita ini selalu menjaga hak-haknya Allah, yakinlah bahwa musibah itu hanyalah cara Allah perhatian kepada kita. Musibah ini bukan cara Allah menghinakan kita, tapi ini adalah cara Allah perhatian kepada kita. Ini sentuhan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Ini beberapa materi yang ingin kami sampaikan. Jadi intinya, dua pertemuan terakhir yang kita bahas, kalau kita menghadapi perkara-perkara yang belum terjadi, maka tawakalkan kepada Allah. Tawakal itu bisa menghilangkan rasa takut. Pada hal-hal yang sudah terjadi, ridholah atas ketetapan Allah, ya, karena ridho itu bisa menghapuskan rasa sedih dan kecewa. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Saya kembalikan ke pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Udah ke save dulu ya. Ya, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus orang tua itu di dalam kesedihan itu yang sepertinya tidak terus mempunyai anak itu dari sekolah sampai orang tua itu meninggal besar, itu anak itu tidak berubah. Maaf dari perbuatan lainnya, misalnya judi itu sampai orang lain meninggal itu, kenapa ya saat itu si anak tersebut itu tidak berubah sama sekali, berarti dari kecil dari sekolah itu gimana ya saya? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allah mensifati anak itu di dalam Al-Quran menjadi beberapa sifat tadi. Ada anak itu yang disifati sebagai perhiasan bagi orang tuanya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Allah menjadikan kecintaan seseorang itu dihiaskan kepada an-nisa, pasangannya, dan juga anak-anaknya. Jadi kemudian ada orang tua yang sangat bangga kepada anak-anaknya, rela menjelek-jelekkan dirinya untuk membanggakan anaknya. Kan ada itu orang tua yang begitu ya. Wah, anakku mancung le, ya. Walaupun aku ki jane yo pesek, tapi anakku mancung gitu ya. Anakku putih loh, padahal aku ki jane ora terlalu putih ya. Jadi dia bahkan rela menjelek-jelekkan dirinya untuk membanggakan anaknya. Memang karena kalau ada orang tua yang seperti itu, biarkan saja, itu memang sifatnya seorang anak, menjadi perhiasan untuk orang tuanya, ya. Tapi kadang Al-Quran juga mensifati anak itu, ada yang kemudian anak itu disifati sebagai musuh, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Quran di surah At-Taghabun itu ya, ayat ke-14 ya, ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian atau anak-anak kalian, di antara berarti ada yang anaknya itu aduwwan lakum, menjadi musuh kalian. Fahdharuhum. Ya, menjadi musuh kalian, fahdharuhum, maka berhati-hatilah. Ya. Musuh di sini dalam artian bisa jadi karena dua hal. Satu, itu memang sebagai ujian bagi orang tuanya untuk Allah melihat tingkat keimanan orang tuanya. Sebagaimana halnya Nabi Nuh. Nabi Nuh kurang taat apa kepada Allah. Tapi kemudian Allah karuniakan anak yang tidak berbakti kepada ayahnya. Apakah salah airnya atau salah rahimnya? Tidak salah, ya. Tapi memang Allah karuniakan itu sebagai penguji iman.
seseorang, ya. Allah kasih anak itu agar kemudian orang tuanya betul-betul berikhtiar, betul-betul menjadi teladan yang baik, ya, mendoakan dia walaupun kemudian mungkin tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk berubah, ya. Atau yang kedua, anak ini bisa demikian karena memang sebab air dan sebab rahimnya, ya. Maka air dan rahim itu sangat berpengaruh kepada, ya, bagaimana si anak ini nanti akan bertumbuh kembang, ya. Nah, kalau yang terjadi adalah yang kedua, maka yang harus mengintrospeksi diri adalah orang tuanya. Tapi kalau yang dilakukan orang tuanya sudah dengan cara yang benar, dengan jalan-jalan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, cara pendidikannya, cara mencari rizkinya, mendoakan setiap waktu, gitu ya, sudah menjadi teladan yang baik. Kalau anaknya seperti itu, maka bisa jadi itu cara Allah Subhanahu wa taala untuk menempa keimanan orang tuanya, meninggikan derajatnya setinggi derajat para nabi dan para rasul. Karena tidaklah musibah itu hadir dalam hidup kita kecuali pasti tujuannya dua. Satu, itu sebagai penghapus dosa. Dua, itu mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ya sudah, ya. Ikhtiarkan hal-hal yang bisa diikhtiarkan. Selanjutnya syukuri saja, ya. Syukuri apa yang Allah berikan, ya, kepada kita, dan terus jangan lupa doakan. Jadi kalau kita buka buku-buku tarbiyah wa ta'lim, buku-buku parenting, ya, semua buku parenting itu mengarah kepada tiga poin, ya. Jadi pendidikan orang tua ke anak itu tiga ini poinnya. Satu, orang tua menjadi teladan terbaik buat anaknya. Dua, orang tua memastikan tidak ada makanan haram masuk ke perut anaknya, karena makan yang haram hanya akan menumbuhkan daging-daging yang tidak taat kepada Allah. Kemudian yang ketiga apa? Ya, lisan yang tidak pernah kering dari mendoakan anak-anaknya untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi tiga ini harus dipegang teguh kepada setiap orang tua, ya. Satu, pastikan kita mensolihkan diri dan pasangan kita agar jadi teladan yang baik buat anak-anak. Yang kedua, jangan sampai kepikiran memasukkan rizki yang haram ke dalam rumah, ya. Carikan rizki yang halal, makanan yang halal, ya, karena itu sangat berpotensi. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Lihatlah seseorang itu dari makanannya, kata Allah, ya. Jadi gara-gara makanan itu bisa merubah akhlak, ya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, jangan sampai kita berhenti mendoakan mereka agar dapat hidayah. Satu persatu didoakan, sebut namanya satu-satu. Kalau itu semua sudah dilakukan, ya mungkin itu cara Allah untuk menguji kita, karena memang salah satu sifat anak itu adalah musuh, ya. Dan sifat yang lain, kadang anak itu ujian, ya. Kadang pingin anak kita ini jadi anak yang solih, tapi tadi misalnya Allah uji, ternyata anak kita ini anak yang harus selalu hidup dengan orang tuanya, misalnya hidup dalam kondisi tidak sempurna. Itu cara Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena hidup ini tidak, angin kehidupan ini kan tidak bertiup sesuai yang kita inginkan tadi, ya. Dia bertiup sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita ya tadi tiga. Satu, ridho. Dua, husnudzon. Tiga, sabar. Itu jalan-jalan menuju surga. Ridho, husnudzon, sabar, ya. Barakallahu fikum. Semoga menjawab pertanyaan Ibu. Ada lagi? Sini silakan Bapak-bapak. Ya, silakan Pak. Iya. Untuk bisa Bapak? Iya. Untuk bisa ridho harus cinta dulu, benar. Tahapannya selalu seperti itu. Lah bagaimana kita mau ridho sama Allah, mau ridho sama ketetapan Allah kalau kita tidak kenal Allah? Kalau kita tidak tahu bahwa semua hal ini terjadi atas izin Allah tadi 5 tahapan tadi itu 5 tahapan untuk kita semakin mengenal Allah. Tak kenal maka tak cinta, kan, ya. Tak kenal maka tak takut, ya. Ada cinta, ada takut, kan, ya. Ada harap juga, ya. 3 hal itu kan komponen untuk kita menghamba kepada Allah. Harap,
takut, cinta, ya. Dan itu tidak akan mungkin terwujud ridho itu kalau tidak ada ketiga-tiganya. Kita tidak pernah berharap ampunan dari Allah. Ya, bisa jadi kan musibah tadi menghapuskan dosa, itu ampunan dari Allah. Kita tidak pernah takut sama Allah, ya. Kita tidak pernah cinta, tidak pernah kenalan sama Allah. Maka bagaimana kita bisa ridho sama ketetapan Allah? Ya, ketetapan itu kan produk tuh. Ya. Ketetapan Allah punya ketetapan. Sikapnya Allah kepada hamba, Allah huwa ala kulli syai'in qadir kan. Memberikan takdir, berkuasa atas setiap yang terjadi. Ya. Lah bagaimana kita bisa mencintai atau bisa meridhoi ketetapan Allah kalau kita tidak pernah kenal sama penciptanya, gitu ya. Jadi ya tetap harus melalui tahapan cinta dulu kepada Allah. Salah satu cara kita cinta kepada Allah, kita harus mengenal Allah lebih dekat. Ya, dengan cara apa? Simpelnya dengan cara belajar seperti ini. Ya, bagus lagi saya rekomendasikan ibu-ibu belajar tentang fikih Asmaul Husna. Ya, minimal 99 nama Allah yang tertera di dalam Al-Qur'an itu kita tidak hanya hafal, tapi kita tahu apa maksudnya. Apa maksudnya Ar-Rahim? Apa maksudnya Ar-Razzaq? Apa maksudnya Al-Ghafur? Apa maksudnya Al-Hamid? Ya, apa maksudnya Asy-Syakur? Itu kita pelajari satu-satu. Agar bertambah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ada lagi? Bapak, Ibu? Satu lagi mungkin? Ya, Ibu belakang sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sholat sunnah di siang hari itu ada sholat sunnah duha. Kalau Imam Ghazali bilang sholat syuruk, 2 sholat duha, 3 sholat rawatib. Ya, sunnah rawatib di siang hari itu ada qobliyah zuhur sama ba'diyah zuhur. Kemudian qobliyah asar ada 4 rakaat. Rahimallahu mra'an shalla 4 raka'atin qabla al-asri. Allah merahmati seseorang yang membiasakan salat 4 rakaat sebelum salat asar, 2 rakaat 2 rakaat. Kemudian ada sebelum maghrib 2 rakaat. Tapi ini tidak masuk salat rawatib. Tapi boleh salat sebelum maghrib 2 rakaat, ya. Setelah masuk waktu maghrib. Nah, itu di siang hari. Kalau di malam hari ya praktis setelah maghrib, setelah isya, salat tahajud atau salat qiyamul lail sebelum tidur dan salat witir. Ya, salat witir. Itu salat-salat yang bisa dikerjakan di malam hari. Witir bisa dikerjakan sebelum tidur atau setelah tidur. Berapa rakaat? Minimal 1 rakaat, maksimal 11 rakaat witir. Ya. Kemudian salat hajat boleh dikerjakan kapan saja. Saat kita berhajat, kita punya masalah, kita butuh jalan keluar, sholat 2 rakaat. Boleh di siang hari, boleh di malam hari. Sholat istikharah, boleh di siang hari, boleh di malam hari. Boleh di sholat-sholat yang ada sebabnya, kita niatkan bareng. Misalnya sholat qobliyah zuhur, niatnya sambil sholat istikharah, boleh. Ya, atau sholat sunnah mutlak, khusus memang sholat sunnah 2 rakaat, niatkan untuk istikharah juga boleh. Boleh di siang hari, boleh di malam hari, tapi afdolnya sebaik-baik sholat setelah fardhu itu sholat malam. Ya, sholat yang paling afdol setelah sholat 5 waktu itu sholat qiyamul lail. Gitu ya. Itu Bu. Ada yang masih ditanyakan? Masih sholat? Oh ya. Baik, terakhir. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Doanya Bu. Doanya jenengan buka surat Ibrahim. Ini doanya Nabi Ibrahim untuk anaknya. Surah 14 ayat ke-30.
Ayat ke-37. Nah, doakan dengan doa itu Bu ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarat la'allahum yashkurun. Doanya doa itu. Kata para ulama, kalau kita berjauhan, ayat 37, kalau kita berjauhan dengan anak kita, baik anak kita sekolah, mondok, atau bekerja, ya doa dengan doanya Nabi Ibrahim ini. Ya Allah, aku titipkan anak keturunanku di sebuah lembah yang kering kerontang. Maksudnya apa kering kerontang? Itu tidak menentu masa depannya, karena di negeri orang. Ya, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang mulia. Biar anak kita ini selalu dekat sama masjid. Ya. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikan dia adalah orang-orang yang senantiasa menegakkan salat. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati-hati orang yang ada di sekitarnya condong kepadanya. Biar dia diliputi orang-orang yang baik. Kalau ada orang jahat, jadi baik sama dia, ya. Atau minimal jadi jauh dari dia. Warzuqhum minas thamarat, dan rizkikan kepadanya berbagai macam buah-buahan, biar rezekinya lancar. La'allahum yashkurun. Nah, kalau rezekinya lancar, agar dia jadi orang yang bersyukur, bukan jadi orang yang sombong, bukan jadi orang yang jumawa, bukan jadi orang yang merendahkan, ya. Itu Bu. Ini salah satu pilihan doa yang insya Allah kalau doa dari Al-Quran tidak ada efek samping Bu. Daripada jenengan doa, ya Allah anak saya diterima di tempat kerja ini itu, ya doakan ini saja. Ini doa umum tapi insya Allah tidak ada efek samping. Ya, dan ini doanya Nabi Ibrahim dan dikabulkan sama Allah kan? Ya, dikabulkan sama Allah. Ya, lihat hari ini kota Mekah itu kota yang masya Allah semua buah ada, padahal itu tanaman saja tidak tumbuh di atasnya. Ya, karena doanya Nabi Ibrahim ini, ya. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Semua hati manusia itu kan sekarang datang ke kota Mekah. Ya. Dan siapa yang paling banyak dapat pahala itu? Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail kan? Yang membangun kembali Ka'bah, ya. Allahu a'lam bishawab. Nah, itu di antara doanya Bu ya. Jadikan ini sebuah tirakat. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita jadi soleh, banyakin tirakatnya Bu. Bapak Ibu, banyakkan tirakatnya, dekat sama Allah, doakan. Dari tirakat itu doakan. Saya mengenal kemarin 1 bulan saya di Mekah, saya mengenal seorang jamaah hadirin, masya Allah, cerita tentang mertuanya. Ya, dia cerita, istri saya itu orang yang ahli ibadah, Ustaz. Sampai-sampai saya ini tidak bisa ngalahkan ibadahnya istri saya. Saya lihat istri saya ahli ibadah, padahal sukses dunia juga. Jadi semuanya itu sukses dunia, sukses akhirat anaknya. Saudara-saudaranya juga seperti itu, Ustaz. Saya lihat ini semua karena tirakat ibu mertua saya. Ini yang cerita bukan anaknya, mantunya. Emang kenapa, apa amalannya ibu mertuanya panjenengan Pak? Saya bilang, ibu mertua saya itu punya amalan sampai akhir hayat beliau, Ustaz. Jadi beliau itu meninggal mendekap Al-Quran. Jadi amalannya apa? Setiap 1 pekan khatam 1 kali, Ustaz. Baca Quran, baca, enggak ngafal. Baca Quran, setiap 1 pekan khatam 1 kali. Setiap khataman dia doakan 1 anak. Anaknya 5, didoakan urut satu-satu. Selesai khataman 30 juz, khusus doakan 1 anak. Pekan kedua khatam lagi, anak kedua. 3, terus sampai akhir hayat. Tirakatnya kuat jadi, ya. Tirakatnya kuat. Jadi ini juga bagian penting untuk kita Pak, melahirkan atau mencetak generasi penerus yang soleh-solehah itu orang tua harus banyak tirakatnya. Ya, salah satunya jangan lepas mendoakan hidayah untuk anak-anak kita. Allahu a'lam bishawab. Saya kira cukup ya, sudah 3 pertanyaan, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Ini saya bisa ngisi 2 kali di sini karena pondok saya libur ya. Jadi jangan berharap saya ngisi lagi di sini. Hari Rabu saya ngajar di pondoknya Mas Aska ini ya. Saya dosen public speaking ceritanya ya. Nah ini kan masih libur, jadi masih bisa mengiyakan. Ya. Besok lagi semoga bisa diisi lagi di waktu yang lain, di kesempatan yang lebih baik daripada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum.
Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, surat Ibrahim ayat 37. Barakallahu fiik. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah Ta'ala memberi balasan kebaikan, melimpahkan rahmat serta keberkahan kepada Ustaz dan para jemaah. Kami selaku panitia bagian usaha, mohon undur diri. Kami ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah dan hilaf selama membawakan kajian pada pagi hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.